Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan, khususnya di bulan ini pun kita masih dapat memiliki akan satu kesempatan untuk terus-menerus memperoleh berkat Tuhan melalui khususnya di dalam era reformasi. Kita berterima kasih kepada Tuhan, karena teologi reform mengajarkan kita bagaimana kita percaya kepada kedaulatan Allah melalui setiap firman yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Maka reform mengajarkan kita berakar kepada doktrin, berakar kepada pengajaran, berakar kepada firman Tuhan. Dan itu menjadi satu modal bagi kita, bagaimana kita hidup di dunia ini. Apakah kita hidup menurut apa yang Tuhan mau, atau kita justru hidup menurut apa yang dunia mau. Maka ini menjadi satu konflik yang tidak akan pernah habis berada di dalam pergumulan hidup kita semua. Maka saudara, teologi reform mengajarkan kita bagaimana kita berakar kepada doktrin yang benar, kembali kepada interpretasi Alkitab yang benar, dan bagaimana kembali kepada semangat firman yang memberikan akan guidance bagi kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperasaan, dan bagaimana kita do something, melakukan sesuatu di dalam kemuliaan Tuhan. Tapi teologi reform bukan hanya sekedar mengajarkan kepada kita untuk sekedar berakar kepada firman. Tetapi kita percaya teologi reform yang sejati mengajarkan kita bagaimana melakukan firman. Maka itulah kenapa teologi reform injili, dan penginjilan adalah buah dari setiap orang yang berakar kepada firman. Penginjilan adalah buah dari setiap orang yang rela dipimpin oleh Tuhan. Dan penginjilan adalah buah dari setiap orang-orang yang mau taat kepada setiap apa yang dinyatakan oleh Tuhan, dan itu yang menjadi buah di dalam kehidupan kita semua. Maka saudara, kemarin saya mengikuti akan satu seminar yang berjudul Nasionalisme dan Cinta Tanah Air. Di situ pembicara ada Bapak Ahok, lalu juga ada Bapak Tendian Rustandi mewakili dari bisnis, lalu juga Pendeta Benyamin Inten, dan juga ada satu orang yaitu Yagut Kolil Ukumas yang adalah Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan juga adalah dari NU, Nahdlatul Ulama. Saudara, saya sangat tertarik dengan pembicaraan mereka kemarin, bicara tentang nasionalisme dan cinta tanah air, dan salah satunya adalah satu pembicaraan tentang satu hal. Kenapa kita hari ini menjadi negara, menjadi warga negara, tetapi seringkali kita kurang peduli dengan negara kita sendiri. Seringkali kita peduli bagaimana dengan urusan pribadi kita, tapi kita kurang peduli dengan urusan negara kita. Saudara, pada saat Bapak Tendian mengatakan bahwa di dalam satu buku, di dalam sejarah Amerika, dikatakan bahwa orang-orang Amerika dulu sangat mengerti tentang sejarah. Orang Amerika sangat mengerti tentang perjuangan Amerika. Tapi di abad 21 hari ini, orang Amerika adalah orang yang paling tidak tahu sejarah Amerika. Orang Amerika paling tidak peduli dengan sejarah Amerika. Dan orang Amerika lah yang paling tidak mau tahu tentang masa depan Amerika. Justru yang akhirnya orang-orang yang paling peduli dengan sejarah Amerika bukan orang Amerika sendiri, tapi justru yang peduli tentang masa depan Amerika adalah siapa? Adalah para imigran-imigran yang berasal dari Afrika, yang berasal dari Asia, yang berasal dari Australia, maupun yang berasal dari berbagai macam benua, di mana mereka semua khususnya yang berimigrasi ke Amerika, dan mereka mengadu nasib di sana. Dan mereka belajar tentang Amerika, mereka belajar tentang sejarah Amerika, dan mereka belajar bagaimana bergumul sebagai seorang Amerika, dan belajar berharap akan masa depan Amerika. Saudara, di dalam sharing tersebut membuat saya berpikir bagaimana kita sebagai orang Kristen hari ini. Apakah jangan-jangan orang Kristen adalah orang yang paling tidak tahu apa isi firman Tuhan? Orang Kristen paling tidak tahu apa isi hati Tuhan? Dan orang Kristen adalah orang-orang yang paling tidak tahu bagaimana melakukan firman Tuhan. Dan orang Kristen orang yang paling tidak peduli tentang penginjilan dan sebagainya.
Saudara, pembicaraan kemarin sangat mengetuk hati saya dan membuat saya melihat hari ini kita melayani Tuhan, kita bergereja, kita berjemaat, dan sebagainya. Maka pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh hari ini beribadah kepada Tuhan karena dengan satu keyakinan bahwa saya adalah orang Kristen dan saya harus tahu apa isi hati Tuhan. Saya harus tahu firman Tuhan ngomong apa dan saya harus tahu bagaimana seharusnya berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi saya sangat mohon kepada Tuhan supaya tidak ada orang seperti yang dibicarakan kemarin, yaitu orang Amerika tapi tidak peduli masa depan Amerika. Maka saya juga rindu orang Kristen, khususnya orang GRII, khususnya orang Reform, khususnya seluruh orang percaya, biarlah mereka punya keyakinan yang sama. Saya percaya kepada Tuhan, maka saya harus punya kecintaan kepada firman, dan saya harus punya kecintaan untuk mau diubah oleh Tuhan, dan mau dipakai Tuhan membawa Injil Tuhan. Kiranya setiap apa yang kita nikmati dengan begitu banyak limpahnya, khususnya melalui era pandemik ini, saudara bisa buka banyak link belajar tentang firman Tuhan dengan begitu banyaknya. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh dapat memiliki kecintaan kepada akar yang sesungguhnya dan kecintaan atas buah yang akan Tuhan berikan? Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada setiap kita, supaya di era pandemik ini kita bukan semakin kendor, tapi justru di era pandemik ini kita semakin setia di dalam jalan Tuhan. Amin. Maka saudara, mari kita bersama-sama melanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Kita akan kembali membuka di dalam Galatia pasal yang ke-5. Minggu lalu kita sudah membahas, khususnya di dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dan hari ini saya akan melanjutkan, khususnya di dalam ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Di dalam Galatia pasal 5, kita akan membaca ayat 16 sampai 18 saja. Dan mari kita membaca, dimanapun saudara berada, mari kita membaca 16, 17, dan 18 di dalam Galatia pasal yang ke-5. Setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang juga memimpin kita semua, supaya kita dapat menyelami setiap kebenaran firman Tuhan, dan tahu apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam setiap pemberitaan firman. Dan mari kita mengambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan, kalau Engkau masih berfirman bagi kami, di saat kami di dalam era pandemik ini, kami seringkali bingung bagaimana kami harus bersikap. Di saat kami melihat begitu banyak hal-hal yang sudah menjadi tidak lagi kami nikmati dengan bebas. Tetapi di dalam keterbatasan waktu, keterbatasan jarak, Tuhan, Engkau masih mau berfirman bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, bagaimana kami berjalan di dalam Roh-Mu yang kudus. Ajar kami hidup di dalam pekerjaan Roh-Mu yang kudus, dan ajar kami mengalami kebebasan di dalam Roh-Mu yang kudus. Tolonglah hamba-Mu yang hina ini, yang sangat tidak layak, tetapi kami mohon kepada Tuhan, pakailah dia, supaya kebenaran firman Tuhan dapat menghidupkan kami, sehingga kami dapat hidup lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang mengikuti melalui online pada hari ini, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk setiap rekan-rekan yang nantinya akan melihat secara online,
Kami juga berdoa kiranya Tuhan yang memakai setiap pemberitaan firman Tuhan ini untuk menuntun hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara sekalian, melalui 2 minggu ini kita membicarakan tentang what is Christian freedom, di mana kita sudah membahas bagaimana setiap kita diberikan opportunity, kita diberikan ability, kita diberikan akan satu desire untuk bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan tuntut di dalam hidup kita. Banyak orang nggak bisa untuk memiliki opportunity untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita diberikan kebebasan untuk menggunakan opportunity tersebut. Tidak semua orang diberikan ability oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Tapi kita dibebaskan oleh Tuhan untuk menerima sebuah ability untuk melayani Tuhan. Dan bahkan tidak semua orang diberikan desire, diberikan passion, diberikan akan satu hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Tapi Tuhan menganugerahkan kepada setiap orang percaya satu desire yang suci, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan untuk setiap kita melaksanakan, melakukan, dan memperjuangkan. Saudara, itulah freedom, itulah kebebasan yang Tuhan berikan yang tidak diberikan kepada non-believer. Maka kita sebagai seorang percaya, kita sudah diberikan anugerah yang begitu spesial, khususnya bagaimana kita menikmati Christian freedom. Saudara, tapi pertanyaannya adalah waktu kita bisa diberikan anugerah begitu besar, maka kita tahu bahwa opportunity, ability, desire yang diberikan oleh Tuhan di dalam kebebasan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sesuatu yang luar biasa indah. Namun, secara human, secara manusia, kita sadar bahwa saya hanyalah orang berdosa. Dan kita tahu bahwa saya adalah orang yang bertobat, yang harus bertobat di hadapan Tuhan untuk bisa dimerdekakan oleh Tuhan untuk menggunakan opportunity, untuk menggunakan ability, atau menggunakan desire kita. Tapi pertanyaannya adalah, waktu saya sebagai seorang berdosa, lalu saya bertobat di hadapan Allah, dan Tuhan Allah menganugerahkan freedom, menganugerahkan opportunity, ability, dan desire kepada saya, pertanyaannya, kenapa saya masih merasa terikat? Kenapa saya masih jatuh di dalam dosa? Padahal saya adalah seorang yang sudah bertobat di dalam nama Tuhan. Bahkan saya sudah dibaptis, bahkan saya sudah melayani Tuhan, bahkan mungkin kita sudah menjadi seorang yang sangat aktif di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, why it is taking me so long to get better? Kenapa saya harus berada dalam satu proses waktu di mana saya sudah bertobat, tapi saya masih belum bisa hidup suci secara sempurna di hadapan Tuhan? Kenapa saya sudah bilang bahwa saya adalah mau mengikut jalan Tuhan, tapi kita masih tergoda untuk bisa berusaha untuk mencicipi kembali dosa-dosa yang pernah ada di dalam masa lampau kita semua? Saudara, di dalam teologi ada satu orang namanya Agustinus, atau dikenal sebagai Augustine of Hippo. Dia berasal dari Hippo, ya saudara, dan dia adalah seorang yang waktu mudanya, dia adalah seorang yang suka sekali dengan kehidupan seks bebas. Maka dia berpacaran dengan banyak wanita, dan waktu dia berpacaran dengan banyak wanita, dia pun tinggal bersama dengan pacar-pacar dia. Maka bahkan dikatakan bahwa waktu dia sudah tidak lagi dengan pacar yang dulu, dia pun masih mengingat kembali apa yang dia sudah nikmati di dalam kenikmatan pacar-pacar yang lampau. Dan dia mengatakan bahwa saya sudah menyerahkan hati saya kepada Tuhan. Dia bertobat, dia menjadi orang Kristen. Tetapi dia mengatakan bahwa apa? Dia mengatakan, tetapi dosa masih berusaha menggoda saya. Tetapi dosa masih berusaha untuk menjatuhkan iman saya. Padahal saya sudah mengatakan kepada Tuhan, aku orang berdosa Tuhan, ampunilah dosa saya, pakailah hidup saya, jadikan saya berkat di dalam hidup saya.
Dan maka saudara, di dalam kehidupan Agustinus, dia dapat menjadi seorang teolog yang hebat luar biasa. Dia menjadi seorang pemimpin gereja yang luar biasa. Dan bahkan dia menjadi bapak gereja yang dihormati, baik di dalam gereja Katolik maupun gereja Protestan. Mereka menghormati Agustinus di dalam beberapa pengajaran-pengajaran yang sampai pada hari ini menjadi kekuatan bagi gereja. Khususnya predestinasi, khususnya dalam konsep anugerah, konsep kitab suci, dan juga konsep bagaimana mengenal tentang pembenaran oleh karena iman. Nah, saudara, kita melihat Agustinus orang yang luar biasa di masa tuanya, dia dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya orang-orang percaya. Tetapi saudara, yang menjadi satu hal yang dimunculkan dari kehidupan pribadinya adalah dosa selalu mengintip. Dosa selalu berusaha menggoda, dan dosa berusaha untuk menjatuhkan iman seorang Agustinus. Maka Agustinus seorang bapak gereja. Agustinus seorang yang percaya kepada Tuhan, bahkan dia adalah believer. Tetapi saudara, dia pun mengatakan bahwa saya sebagai orang percaya, dosa selalu berusaha untuk membawa saya untuk terikat, sehingga saya tidak bebas, sehingga saya tidak bisa untuk melupakan dosa, sehingga saya selalu dibawa di dalam bayang-bayang dosa. Nah, saudara, maka Agustinus menyatakan bahwa apa? Bahwa ini adalah sebuah pergumulan. Ini adalah sebuah kenyataan di dalam hidup orang percaya. Maka dia mengatakan bahwa setiap orang Kristen pasti bergumul dengan dosa lampaunya, maupun dosa yang selama ini mengikat hidup dia. Meskipun dia adalah seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi dia adalah orang-orang yang masih di dalam porsi sebagai manusia berdosa. Maka dosa akan selalu mengintip orang-orang percaya. Maka dosa akan selalu mengkeker dan juga melihat bagaimana orang-orang percaya memiliki kelengahan demi kelengahan pada dirinya. Maka itulah kenapa dosa seringkali menjadi satu momok yang sampai pada hari ini orang Kristen pun masih memiliki akan satu pergumulan bagaimana bebas dari dosa. Nah, saudara, kalau saya sharingkan seperti ini, maka pertanyaan adalah, kalau gitu, where is the power of Christian? Di manakah kuasa kekristenan kalau gitu? Bagaimana sebagai orang Kristen bisa sungguh-sungguh bebas di dalam dosa pada saat saya sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan? Kalau saya sudah percaya sama Tuhan saja masih bisa berdosa, maka apa gunanya? Saya tidak bertobat pun saya tetap berdosa. Maka saya sudah percaya kepada Tuhan pun, tapi saya juga masih jatuh dalam dosa. Kalau gitu, where is the freedom? Where is the Christian freedom? Di manakah kebebasan orang percaya? Saudara, ini adalah sesuatu realita yang kita perlu untuk sama-sama untuk setujui bahwa pergumulan bagaimana kita bebas dari dosa adalah sebuah kenyataan termasuk di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, waktu saya sekolah teologi, saudara, saya punya seorang rekan, di mana rekan itu dia bergumul sekali, khususnya bagaimana dia bicara tentang sexuality. Dan waktu kami masih sekolah teologi, dan dia masuk ke kamar saya, dan dia menangis, dan dia mengatakan akan satu cerita bagaimana dia tidak bisa membebaskan diri dari setiap apa yang ada pada pikiran dia tentang sexuality. Dan saya berdoa dengan dia, dan saya mengajak dia untuk kita sama-sama juga saling mensupport, karena kita tahu bahwa setiap kita pasti bergumul tentang hal tersebut, apalagi masih muda, dan kita pasti juga punya pemikiran-pemikiran bagaimana kita dapat memiliki sebuah kebebasan versi manusia. Nah, maka singkat ceritanya adalah akhirnya teman kami ini tidak melanjutkan sekolah teologi. Akhirnya dia setelah menjalani waktu demi waktu, akhirnya dia mengatakan bahwa saya tidak lanjut. Meskipun dia sudah lulus, dia mengambil akan fakultas yang lain, dan waktu dia mengambil fakultas teologi, akhirnya dia mengatakan bahwa saya tidak lanjutkan. Kenapa? Karena saya masih punya struggle yang belum bisa bebas, khususnya bicara tentang sexuality. Maka saudara,
Maka disitulah dia mengatakan bahwa apa? Ini adalah satu mimpi buruk yang terus-menerus membawa dia akhirnya mengambil keputusan, dan akhirnya pada saat terakhir saya ketemu sama dia mengatakan satu keputusan yang salah yang saya pernah lakukan adalah waktu saya meninggalkan seminari. Adalah satu kekalahan yang luar biasa saya lakukan adalah karena saya sendiri tidak berani untuk memperjuangkan iman yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan, tapi saya belum bebas. Tetapi saya masih terikat, dan saya tidak rela Tuhan membebaskan ikatan itu di dalam hidup saya. Dan saudara, ini menjadi sebuah struggle yang bukan hanya di luar biara, tetapi kita melihat di dalam biara pun, kita melihat bagaimana pergumulan ini pun menjadi sebuah pergumulan yang selalu ada. Maka siapa berkata bahwa menjadi hamba Tuhan pasti hidup mereka lebih suci daripada orang di luar? Tidak juga, saudara. Kita melihat semua manusia adalah manusia berdosa, maka tidak peduli mereka berjubah agama, atau mereka berjubah kenegaraan, maupun mereka berjubah rakyat jelata sekalipun, kita melihat bahwa dosa adalah realita yang mengintip seluruh kaum. Nah, pertanyaannya adalah, how to understand the Christian freedom? Bagaimana kita punya understanding tentang kebebasan Kristen? Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kebebasan Kristen, kita tidak bisa lepas dari bagaimana kita mengerti tentang kehidupan Kristen. Jadi, kebebasan Kristen tidak bisa lepas dari sebuah definisi bagaimana kita mengerti tentang kehidupan Kristen. Nah, saudara, kalau kita mau kembali kepada Alkitab, kehidupan Kristen bicara tentang satu realita, yaitu Tuhan menyatakan, pertama, saudara, pergumulan adalah bagian normal dari kehidupan Kristen. Saudara, maka ini poin, kita akan bicara 3 poin hari ini, dan poin pertama adalah pergumulan adalah bagian normal dari kehidupan Kristen. Kenapa, saudara, kita bicara tentang hal ini? Kalau kita mau kembali kepada Perjanjian Lama, Israel adalah bangsa yang menjadi budak bangsa Mesir. Dan waktu Israel menjadi budak dari bangsa Mesir, kita melihat bagaimana kehidupan mereka berada di dalam perbudakan yang sangat-sangat terikat. Tetapi akhirnya kita melihat Tuhan memanggil Musa, sehingga Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan akhirnya kita melihat Tuhan memakai Musa untuk memberikan peringatan kepada Firaun, dan berkata, "Let my people go, Pharaoh." Dan pada saat dia menyatakan itu, Firaun sangat keras kepala, keras hati, dan pada saat dalam kekerasan kepala dan kekerasan hatinya, Tuhan mendatangkan tulah demi tulah demi tulah. Dan pada saat semua tulah itu datang, akhirnya Firaun berkata bahwa pergi dari Mesir dan jangan kembali lagi. Dan saudara, singkat cerita, Musa membawa 2 juta orang keluar dari Mesir. Saudara, kita bisa bayangkan, 2 juta orang keluar dari Mesir, itulah satu kota, satu bangsa keluar dari Mesir. Dan kita melihat setelah keluar dari Mesir, mereka merdeka. Setelah keluar dari Mesir, mereka menikmati sebuah kebebasan. Dan mereka menikmati kehidupan yang baru. Nah, saudara, waktu mereka 2 juta orang itu dibawa Musa sampai ke tepi Laut Teberau, lalu akhirnya bangsa yang menikmati kebebasan itu harus mengalami sebuah ketakutan. Mengapa mengalami ketakutan? Karena setelah 2 juta orang ini sudah meninggalkan Mesir, Firaun masih tidak punya akan hati yang lapang. Maka Firaun mengejar akan orang Israel itu dan berusaha membasmi 2 juta orang itu. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Firaun keras hatinya sehingga tidak rela 2 juta orang itu keluar dengan hidup-hidup. Maka itulah kenapa tentara Mesir keluar dari kota Mesir itu dan mengejar orang Israel. Sampai di tepi Laut Teberau. Di situ orang Israel ketakutan, lalu berkata kepada Musa, "Musa, lakukan sesuatu untuk kami." Dan akhirnya kita melihat Musa berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya Musa menaikkan tongkatnya, dan akhirnya Musa
menaruh tongkatnya, melemparkan tongkatnya, dan memukul air yang ada di Laut Teberau. Dan pada saat dia memukul air tersebut, maka kita melihat bagaimana mujizat terbesar di dalam perjanjian lama terjadi, yaitu adalah dua air tersebut terbelah menjadi dua. Dan saudara, maka disitulah kita melihat perjalanan kekristenan. Kadang-kadang waktu kita sudah bebas sekalipun, ketakutan masih ada. Tapi waktu dalam ketakutan masih ada, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Maka Tuhan memakai Musa membelah Laut Teberau, sehingga akhirnya bangsa Israel di dalam kehidupannya mengalami kebebasan, tidak lagi diincar oleh dosa, tapi bisa melewati Laut Teberau itu dan akhirnya selamat. Menunjukkan bahwa kehidupan kekristenan itu tidak lepas dari ketakutan. Tidak lepas dari satu hal di mana kita bisa digoncangkan imannya. Dan sudah belum cukup dengan itu. Tetapi setelah lewat Laut Teberau, kita melihat singkat ceritanya adalah bangsa Israel menikmati kebebasan, yes. Menikmati kehidupan baru, yes. Tapi harus menghidupi sebuah kehidupan yaitu berada di padang gurun selama 40 tahun. Sudah 40 tahun di padang gurun dan makannya mana dan makannya adalah burung puyuh selama 40 tahun. Maka sudah menjadi sebuah pertanyaan, kehidupan bebas kekristenan di satu sisi menikmati sebuah kehidupan baru, tetapi di satu sisi yang lain mengalami sebuah new problem. Di satu sisi kita menghidupi new normal, tapi dalam new normal itu juga ada new problem. Bukankah kita hari ini juga menghidupi new normal, saudara? Di mana kita kemana-mana, kita harus untuk bagaimana bawa hand sanitizer, lalu kita juga harus rajin cuci tangan, lalu kita pakai masker, dan kita juga bagaimana menjaga diri untuk memperkuat imun, yang mungkin biasanya kita biasa-biasa saja, tapi kita akhirnya menjadi seorang yang mempedulikan new normal. Dengan kita berharap bahwa kita bisa tetap menghargai sebuah hidup. Tapi dalam new normal pun kita juga mengalami new problem. Misalnya, saudara-saudara, di dalam new normal ini ada satu rekan kita yang di dalam new normal ini akhirnya saking terlalu seringnya pakai hand sanitizer, akhirnya kulit tangannya kering dan juga kulit tangannya mulai robek dan akhirnya penuh dengan luka-luka. Hanya karena apa? Terlalu banyak pakai hand sanitizer. Lalu juga karena hand sanitizer bermacam-macam akan apa yang ada di dalamnya, larutannya dan sebagainya. Sehingga ada yang keras luar biasa, ada yang lembut, dan akhirnya singkat cerita, tangan ini bisa mengalami begitu banyak akan hal-hal yang membuat kulit mulai mengalami sebuah infeksi dan sebagainya. Sudah kadang-kadang new normal memberikan kebebasan baru, tetapi di satu sisi yang lain juga kita melihat adanya problematika yang baru. Dan saudara, 40 tahun di padang gurun menghidupi sebuah new normal di situ, maka juga ada new problem di situ. Dan akhirnya kita juga melihat bagaimana mereka akhirnya jatuh dengan apa? Mereka membuat lembu emas. Dan waktu mereka bikin lembu emas, disitulah mereka sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan yang satu-satunya, tapi mereka menciptakan Tuhan sendiri. Dan akhirnya Tuhan hukum di mereka dengan suruh mereka minum emas yang mereka persembahkan. Dan saudara, itu menjadi sebuah hal yang kita lihat. Christian life, what is it? Christian freedom, what is it? Ya, saudara. Belum lagi setelah bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian, the promised land, after 40 years. Saudara, akhirnya kita melihat, wah puji Tuhan, kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi waktu mereka sampai kepada tanah perjanjian, Musa tidak boleh masuk, yang boleh adalah Yosua, dan waktu Yosua dan juga Kaleb, ya, waktu melihat semuanya itu mengatakan bahwa apa? Wah, tanah perjanjian ini sudah sudah diisi dengan orang-orang Kanaan. Dan waktu orang-orang Kanaan di situ sudah menduduki tanah perjanjian, maka bagaimana dengan kita? Mungkin kita akan berkata apa? Tuhan sih suruh kita muter-muter 40 tahun di padang gurun. Kenapa sih Tuhan harus mendelay semuanya itu? Kenapa nggak cepat-cepat untuk kita bisa masuk tanah perjanjian? Sehingga orang-orang Kanaan itu tidak perlu menduduki
tanah perjanjian. Saudara, akhirnya terjadi, kita melihat bangsa Israel harus berperang untuk merebut tanah perjanjian tersebut. Dan singkat ceritanya, peperangan untuk mengabatkan kembali tanah perjanjian itu bukan 1 hari 2 hari, saudara. Peperangan untuk mendapatkan Kanaan itu bertahun-tahun. Harus berperang bertahun-tahun demi mendapatkan janji Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, what is freedom? Apa itu kebebasan? Apa itu kehidupan orang Kristen? Maka saudara, seringkali kita menganggap bahwa pergumulan tidak seharusnya ada. Pergumulan tidak seharusnya menjadi bagian di dalam kehidupan kekristenan. Tentu saja, kita pun sama, saudara. Banyak dari kita juga tidak suka pergumulan, saudara. Seringkali kita suka dengan satu hal, yaitu kebebasan itu adalah sebuah kemenangan. Kebebasan adalah sebuah victory. Maka kita baru bisa enjoy our life if we have victory. Nah, saudara, maka kita sangat anti terhadap pergumulan. Seringkali kita sangat tidak menganggap pergumulan adalah bagian normal dalam kehidupan Kristen. Nah, saudara, tapi pertanyaannya, kemenangan, kalau kita mau bicara tentang definisi kemenangan, kemenangan baru bisa kita nikmati kalau apa, saudara? Waktu kita bicara tentang kebebasan, waktu kita bicara tentang kemenangan, itu adalah di saat apa, saudara? Kita baru bisa menikmati apa yang namanya kemenangan kalau kita sudah melewati peperangan, bukan? Kita baru dikatakan sebagai seorang umat pemenang kalau kita sudah melewati apa yang namanya sebuah kompetisi. Maupun kita menghadapi sebuah perlombaan atau di dalam kita melewati sebuah perjuangan. Maka victory baru kita nikmati, kemenangan baru kita nikmati, kebebasan baru kita nikmati, kehidupan baru kita nikmati kalau kita bisa melewati sebuah peperangan, perlombaan, kompetisi, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, saudara dan saya mau menjadi orang Kristen yang menang. Dan tentu saja, saudara, kita waktu menjadi orang Kristen, kita adalah orang-orang yang sudah menang. Kenapa? Bukan karena kita yang memenangkan peperangan. Karena Kristus yang sudah rela datang dalam dunia, memberikan nyawanya, menebus dosa kita, menanggung dosa kita, dan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghidupi hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, saudara, maka waktu kita sudah bebas dari dosa ditanggung oleh Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah, waktu kita bicara kemenangan, apakah berarti kita tidak pernah punya struggle di dalam kehidupan kita masing-masing? Contoh, saudara, bangsa kita adalah bangsa yang merdeka. Ya, kita adalah bangsa yang sudah tidak dijajah lagi. Tetapi waktu kita mengatakan saya adalah bangsa yang merdeka, saya tetap punya problem, kan? Saya masih punya problem hidup. Meskipun saya sebagai orang merdeka, tapi saya masih bergumul bagaimana bekerja, bagaimana pun berkeluarga, bagaimana sekolah, bagaimana menghidupi kehidupan pribadi. Jadi di satu sisi saya mengatakan saya orang Indonesia yang sudah merdeka, tidak dijajah lagi oleh orang Belanda, tidak dijajah lagi sama orang Jepang, tidak dijajah lagi oleh penjajah-penjajah feodal itu. Yes, kita sudah merdeka, tapi bukan berarti problem tidak ada. Maka saudara sebagai orang merdeka pun, saudara masih di bumi yang merdeka ini, saudara pusing, saudara masih perut sakit, saudara masih bisa menghadapi sebuah gangguan-gangguan finansial, saudara bisa mengalami gangguan relasi, dan sebagainya. Jadi, kemerdekaan bukan berarti meniadakan pergumulan, saudara. Justru pergumulan adalah bagian dari kemerdekaan. Dan waktu pergumulan adalah bagian dari kemerdekaan, saudara harus tahu bahwa pergumulan saudara melawan siapa. Pergumulan adalah konflik apa. Dan saudara, di dalam Galatia pasal 5 di sini, kita melihat bagaimana Paulus menyatakan bahwa konflik yang ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya, yang sudah dibasuh dosanya oleh Kristus,
yang sudah dijamin hidupnya oleh Kristus, tetapi dalam dunia ini kita masih punya konflik. Istilahnya saya sebagai orang Indonesia, saya sudah merdeka, tapi saya masih punya konflik. Misalnya konflik kesehatan atau konflik finansial, konflik pekerjaan dan sebagainya. Nah, di dalam kehidupan orang percaya, kita punya konflik apa? Saudara, konflik kita adalah konflik di dalam flesh versus spirit, yaitu kedagingan melawan kerohanian. Inilah yang menjadi struggle yang masih ada di dalam kehidupan orang percaya di dunia ini. Flesh, yaitu kedagingan, yaitu what we are by natural birth, yaitu adalah diri kita di dalam kelahiran secara natural sebagai ciptaan Tuhan. Tetapi spirit adalah what we are by spiritual birth, yaitulah siapakah kita di dalam kelahiran spiritual atau kelahiran baru. Jadi saya yang adalah manusia sebagai ciptaan Tuhan, lalu saya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, ciptaan baru di dalam kekristenan, dan ciptaan baru di dalam secara spiritual, maka saudara, kita menemukan dua hal ini adalah dua hal yang tidak bisa bersatu. Secara fundamental ini bertolak belakang. Kedagingan itu adalah karena jatuh dalam dosa, sehingga harus mengikuti jalan kerohanian. Secara fundamental berbeda, dan secara esensinya konflik terjadi antara kedagingan dengan kerohanian. Dan ini bersifat kontinu. Dan bahkan kita melihat konflik tersebut bisa merusak diri dan juga bisa merusak kerohanian. Dan itulah kenapa saudara kita melihat pergumulan adalah bagian normal dari kehidupan Kristen, karena kita perlu bukan hanya sekedar dijamin oleh Tuhan, tapi kita juga perlu punya akan responsibility to manage. Kita punya akan tanggung jawab untuk bagaimana menjaga hati kita, supaya hati kita bukan mengikuti kedagingan, tapi hidup kita dan juga setiap apa yang saudara pikir, rasa, dan lakukan, semuanya secara fundamentally kita harus menjaganya opposite dengan apa yang menjadi kedagingan. Nah, saudara, tentu saja ini sebuah pergumulan yang tidak pernah habis di dalam hidup kita selama kita ada di dalam dunia. Tapi pertanyaannya adalah pergumulan. Ini harus menjadi satu hal yang kita sadari sebagai natural part dari kehidupan kita. Agustinus yang bergumul dengan kehidupan seksualitas dia, waktu dia bertobat karena apa, saudara? Dia bertobat karena doa seorang keluarga, doa seorang mama, saudara. Karena doa seorang mama tahu anaknya brengsek luar biasa, dan dia terus berdoa. Bahkan neneknya juga berdoa. Doa mama dan doa nenek untuk Agustinus. Maka akhirnya bertahun-tahun hidup Agustinus tidak berubah. Sampai akhirnya pada satu waktu Tuhan menjawab doa Monica, Tuhan menjawab doa Eunike, yaitu ada Agustinus bertobat, menyerahkan diri, dan bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dan akhirnya pada saat Tuhan memberikan anugerah kepada Agustinus, dan singkat cerita sekarang, everyone mendengar, pada saat mendengar nama Agustinus, mereka tahu dia adalah orang kudus. Meskipun kita kalau membaca secara historis, dia tetap punya pergumulan seksualitas. Tetapi dia menyatakan bagaimana memanage semuanya itu. Dia mengatakan, pikiran, seluruh apa yang ada pada diriku, dengan jiwaku, itu adalah seperti pernikahan. Jadi dia mengatakan, kedaginganku semua ini harus menikah dengan jiwaku. Dan dia mengatakan bahwa apa? Roh yang dianugerahkan Tuhan itu, dialah yang menjadi mempelai pria, yang menikah dengan setiap apa yang ada pada kedaginganku. Sehingga setiap kedaginganku
harus sesuai dengan apa yang ada pada rohku. Dan rohku memimpin kedaginganku, sehingga akhirnya seluruh hidupku harus senantiasa bersepadanan dengan apa yang ada dalam roh. Maka saudara, pada saat dia membahas bagian itu, dia menyatakan bahwa kedaginganku dan roh yang Tuhan anugerahkan, semuanya harus berada dalam sebuah pernikahan yang kudus. Maka pernikahan antara kedagingan dengan apa yang namanya kerohanian, itu diikat di dalam satu janji suci, di mana janji suci itu adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita dengar seperti ini, berarti kita bisa melihat Agustinus bergumul luar biasa, sampai bisa menemukan pemikiran seperti itu. Maka tidak lepas dari sebuah struggle, tidak lepas dari sebuah pergumulan orang berdosa yang percaya kepada Tuhan. Dan pergumulan itulah yang justru menuntun dia menjadi seorang bapak gereja yang dihormati sepanjang zaman. Saudara, maka poin pertama yang saya mau sharingkan khususnya bicara Christian freedom. Saudara, Christian freedom tidak membuat saudara tidak bergumul. Christian freedom memberikan bagian di dalam kehidupan saudara untuk bergumul. Jadi pergumulan adalah bagian normal dari kehidupan orang Kristen. Maka justru saudara bergumul, justru pergumulan adalah tanda saudara mau dibentuk oleh Tuhan. Waktu saudara bergumul, saudara bisa dua macam, saudara. Pergumulan yang pertama adalah waktu saudara bergumul, lalu akhirnya saudara jatuh di dalam dosa, dan saudara akhirnya hidup selama-lamanya di dalam dosa saudara. Nah, saudara, itu adalah pergumulan di dalam kekalahan. Tetapi justru pergumulan, waktu kita mengalami sebuah masalah dan sebagainya, justru saudara waktu memiliki desire to be holy, atau memiliki desire to change, atau desire untuk renew saudara, kehidupan saudara, minimal waktu saudara tahu bahwa saudara sudah jatuh di dalam dosa, dan saudara masih melihat sin is a burden, dosa itu masih sebuah beban, dan dosa bukanlah sebuah sukacita, saudara masih punya pengharapan di dalam kehidupan iman saudara. Jadi waktu saudara bergumul, misalnya saudara bergumul dengan apa? Saudara bergumul dengan uang. Dan saudara bergumul dengan uang di mana satu orang ini bisa memberikan uang lebih banyak daripada orang lain asal kamu melakukan ini, asal kamu melakukan itu. Nah, saudara, waktu saudara masih melihat sin is a burden, waktu saudara tahu bahwa melakukan hal ini hanya demi dapat uang lebih banyak, itu adalah sebuah dosa, sebuah beban, dan bukan sukacita, dan saudara berkata, saya tidak mau mengikuti dosa, tapi karena itu tidak ada sukacitanya, saudara, pergumulan itulah yang membuat saudara berjalan menuju kemenangan, berjalan menuju victory, atau saudara mengalami kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan tidak jatuh, atau kebebasan tidak hidup selama-lamanya di dalam dosa. Nah, kalau jatuh akhirnya gimana? Kalau jatuh dan waktu saudara masih bisa bersadar dari kejatuhan saudara, itu anugerah. Berarti masih still have a hope, masih ada pengharapan untuk apa? Saudara berubah. Tapi bukan berarti kita akhirnya playing God dan akhirnya kita bermain di dalam pergumulan tersebut sehingga akhirnya saudara menjadi orang yang akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Saudara, minimal waktu saudara tahu sin is burden, dan waktu saudara jatuh dalam dosa, saudara tahu ini dosa dan saya sudah berdosa dan saya minta ampun kepada Tuhan, still have a hope. Tapi tentu saja there is no fake on this. Saudara tidak bisa pura-pura. Semuanya ini hanya bisa terjadi di saat saudara sungguh-sungguh mau hidup di dalam kemerdekaan Tuhan. Setiap orang yang akhirnya waktu bergumul dan akhirnya bebas dari dosa, orang tersebut mencicipi kebebasan tersebut. Maka saudara, itu hal yang pertama kita mau sharing, yaitu bicara tentang struggle atau pergumulan adalah bagian normal dari kehidupan kekristenan. Kedua, yaitu struggle atau pergumulan
Itu adalah the only way, jalan satu-satunya sebagai manusia ciptaannya, sebagai manusia berdosa, bergumul adalah satu-satunya jalan kita bisa bertumbuh. Dan ini yang Tuhan pakai, saudara. Tuhan memakai jalan ini. Waktu saudara bisa bergumul, saudara akhirnya belajar untuk memilah mana benar, mana salah. Belajar untuk memilah mana yang Tuhan suka, mana yang Tuhan nggak suka. Justru waktu saudara bergumul, saudara sedang belajar bagaimana hidup di dalam sebuah kebebasan. Maksudnya apa? Waktu saudara bergumul, saudara memang belajar untuk bagaimana melihat apa yang salah atau apa yang benar. Ya. Dan waktu kalau saudara bergumul, maka saudara akan belajar bagaimana menemukan kelemahan. Waktu saudara bergumul, kenapa ya kok saya mengalami ditolak sama orang ya? Apa karena komunikasi saya salah? Nah, saudara akhirnya menemukan, oh, rupanya my problem is communication. It's about my communication. Misalnya, oh, my problem is my language, my words. Dan akhirnya kita mulai belajar. Struggle kadang membantu kita untuk bagaimana menunjukkan betapa berdosanya kita, menunjukkan betapa salahnya kita, maupun kita juga melihat orang lain yang salah atau orang lain yang nggak beres. Tetapi paling tidak, struggle help us, membantu kita to see many benefits, untuk kita menemukan banyak sekali hal-hal yang baik. Untuk apa? Pertama, misalnya kita bisa lihat bahwa dengan saudara bergumul, paling tidak saudara bisa belajar melihat kelemahan kita sendiri atau kelemahan orang lain. Dan kedua, pergumulan bisa membuat kita untuk melihat rupanya pergumulan bisa membunuh kita punya kesombongan. Saudara mengatakan, saya tidak mungkin sakit. Ya, misalnya Donald Trump, ya. Donald Trump mengatakan, oh, saya tidak perlu pakai masker. Tapi akhirnya pada saat dia kena COVID-19, akhirnya dia pun pakai masker. Nah, saudara, kadang-kadang kita melihat pergumulan itu adalah untuk membunuh kita punya arogansi, membunuh kita punya akan apa yang namanya kesombongan. Dan tentu saja pergumulan membuat kita humble ourselves, menjadi orang yang akhirnya belajar rendah hati. Kita mulai merendahkan diri kita dan kita mengatakan bahwa rupanya saya tidak sekuat yang saya kira. Rupanya saya nggak sepinter yang saya kira. Rupanya saya tidak sehebat yang saya kira. Nah, menjadi rendah hati. Pergumulan membantu kita untuk bagaimana kita belajar menemukan aslinya kita, saudara. Dan bahkan, saudara mungkin dari seorang yang setelah bergumul, saudara akan menemukan bahwa rupanya my effort selama ini, apa yang saya perjuangkan selama ini, there is nothing. Useless. Ya. Dan pergumulan kadang-kadang juga membuat kita untuk menyadari bahwa hidup kita membutuhkan Tuhan. Karena saya menemukan diri useless, justru pergumulan membuat saya bilang, kalau bukan cari Tuhan, cari siapa? Saudara, ada seorang Itali ya, yang pindah ke Amerika waktu tahun 50-an, 40-an kalau nggak salah. Lalu akhirnya pada saat dia pindah ke Amerika, papa mamanya meninggal dunia. Dan dia menjadi seorang diri di Amerika. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang akhirnya hidup rusak, saudara. Dia hidup dengan narkotik, dia hidup dengan perempuan, dia hidup dengan apa yang namanya gangster dan sebagainya. Dan pada saat dia menghidupi kehidupannya, sampai dia akhirnya menikah dengan seorang perempuan yang addicted with narkotik, ya. Dan akhirnya pada saat dia hidup di dalam satu kehidupan yang sangat mapan, dia bisa buka sebuah restoran, dan akhirnya restoran itu menjadi booming di Amerika. Tapi sudah, satu sisi ada di satu masa di mana inflasi terjadi, dan waktu inflasi terjadi di Amerika, dia secara ekonomi menurun, sudah. Dan akhirnya dia secara ekonomi menurun, duitnya sedikit, lalu akhirnya melihat istrinya addicted dengan narkotik dan tidak bisa lepas dari narkotik, lalu akhirnya sampai dia bergumul sekali, bagaimana saya bisa tetap hidup 10 tahun lagi. Maka akhirnya dia ambil semua uangnya, dia pergi ke kasino, dan dia mau judi di situ supaya uangnya bisa berlipat ganda, dan akhirnya dia bisa hidup 10 tahun lagi.
Nah, saudara, singkat ceritanya adalah dia sebelum berangkat pergi kasino, dia bawa uangnya semua, lalu akhirnya dia ketemu dengan seorang pendeta. Dan waktu dia ketemu seorang pendeta, lalu pendeta mengatakan, "Hey, how are you?" Gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Good." So, "Where do you want to go? Kamu pergi kemana?" "Saya mau pergi ke kasino." "Why?" "Saya mau gandakan saya punya uang." Lalu dia mengatakan apa? Lalu dia mengatakan, "Mister, uangmu tidak akan bisa menyelesaikan masalah." Lalu dia mengatakan, "Only Jesus can change your life. Do come to Jesus." Lalu dia mengatakan itu kepada siapa yang namanya Mister itu. Akhirnya Mister berkata, "No, no, 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 no. Saya tetap akan gandakan uang saya." Supaya apa? Supaya saya lihat dengan real pergumulan saya. Saya bebas dari financial problem. Dan akhirnya dia pergi ke kasino di Las Vegas, lalu akhirnya dia berjudi. Dan betul, saudara, waktu dia berjudi, dia menang, saudara. Dia menang $100,000 waktu itu. Lalu dia bilang dengan dia menang $100,000, dicampur dengan uangnya, dia mau adakan lagi sebuah apa? Dia mau adakan lagi sebuah judi yang lebih besar lagi. Dan singkat ceritanya, waktu semuanya sudah diserahkan, akhirnya terjadi uangnya habis semua. Dan semuanya habis semuanya. Akhirnya dia stres luar biasa. Lalu pada saat dia stres luar biasa, dia nangis dan dia mengatakan, "My money cannot help me." Dan waktu dia bilang, "My money cannot help me," who can help me? Siapa yang bisa bantu saya? Langsung tiba-tiba dia teringat kalimat pendeta itu. Yaitu apa? Your money cannot solve your problem, but Jesus can. Dan saudara, akhirnya dia dengan air mata dia berkata, "Aku mau percaya pada Yesus. Please Jesus help me. Please Jesus help me." Dan singkat ceritanya, saudara, waktu dia pulang ke rumah, dia melihat istrinya sudah overdosis. Dan waktu istrinya overdosis, polisi datang dan akhirnya dia dalam keadaan sudah mati. Dan dia pada saat dia berdoa sama Tuhan, "Tuhan, tolonglah saya. Uang saya nggak bisa solve my problem. Keluarga saya nggak bisa solve problem. Saya gagal di hadapan Engkau ya Tuhan. Saya gagal." Dan dia nangis di depan mayat istrinya. Dia nangis di depan para polisi yang ada di sekelilingnya. Dia nangis dan dia mengatakan, "I'm just sinners. Aku orang berdosa. Aku orang brengsek. Aku orang nggak beres. Aku adalah orang yang layak dibuang ke neraka." Dan dia mengaku, "Tuhan, ampuni dosa saya. Ampuni dosa istri saya. Ampuni dosa keluarga saya. Tuhan, tolong Tuhan. Dengar doa saya." Nah, saudara, singkat ceritanya, pada saat dia berdoa di situ, tiba-tiba waktu sang polisi dan juga sang medis, waktu dia pegang tangan dari istrinya, dia mengatakan bahwa, "Tunggu, dia belum mati. Dia masih ada detak yang di nadinya." Maka langsung di dalam keadaan itu dikasih kompres, dikasih apa, dan singkat ceritanya istrinya terbangun. Dan istrinya terbangun dan dia mengatakan bahwa apa yang terjadi, dan sang suami itu melihat hal tersebut. Dan akhirnya sang suami mengatakan apa? "Tuhan, kamu adalah truly God. Saya nggak minta apa-apa. Saya nggak minta istri saya bangkit. Saya tahu dia mati karena dosanya. Saya tahu hidup nggak layak lagi karena dia sudah hidup dengan narkotik yang berat dan luar biasa." Dan sudah, dia nggak minta apa-apa, tapi Tuhan kasih pengharapan, yaitu apa? Istrinya masih diberikan hidup. Dan akhirnya sang suami ini langsung memeluk istrinya, mengatakan, "I love you." Dan dia mengatakan, ini adalah Tuhan yang memberikan kesempatan. Lalu dia ajak istrinya, "Ayo bebas dari narkotik, ayo bebas dari dosa, ayo kita bawa keluarga ini kembali kepada Kristus. Karena kita tahu kalau tidak kembali kepada Kristus, hidup kita akan hancur luar biasa.
keuangan, financial, semuanya itu akan membuat kita hidup semakin menjauh dari Tuhan. Dan singkat ceritanya, saudara, akhirnya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan. Suami istri menyerahkan diri menjadi seorang melayani untuk orang-orang yang mengalami problem secara psikologis. Melayani orang-orang yang depresi. Nah, singkat cerita, 2 orang Italia ini akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, membawa jiwa-jiwa, khususnya orang yang gangguan secara mental, gangguan secara kerohanian, gangguan dan segala sesuatu, akhirnya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, poin kedua adalah pergumulan Tuhan pakai sebagai the only way we can grow in peace. Jalan satu-satunya yang Tuhan pakai untuk kita bisa bertumbuh, supaya kita mengenal Tuhan dan kita tidak lagi kembali kepada dosa. Jadi saudara, untuk kita bisa hidup bebas, kita bukan cuma sekedar berkata pergumulan adalah bagian dari kehidupan Kristen, tapi pergumulan adalah jalan yang Tuhan pakai. Waktu saudara masih bisa bergumul, disitulah Tuhan mau membawa hidup saudara untuk berubah. Waktu saudara masih bisa bergumul, saudara masih belajar bagaimana memilah mana benar dan mana salah. Maka pergumulan adalah satu anugerah Tuhan. Bisa bergumul adalah anugerah Tuhan. Maka, saudara, mari kita sama-sama melihat di era pandemik ini, pergumulan macam-macam. Tapi bagaimana kita bisa melihat Tuhan melampaui pergumulan tersebut. 3 hari yang lalu, saya mendengar berita dari jemaat kita yang ada di Guangzhou. Papanya meninggal dunia karena COVID-19. Dan sekarang mamanya sedang berada di tempat isolasi karena positif swab, khususnya terjangkit akan COVID-19. Anaknya ada 3. Dan sang kakak kontak kepada saya. Dan dia mengatakan, doakan keluarga kami. Waktu saya dengar kalimat-kalimat ini, seorang ayah, seorang ibu, menjadi sebuah struggle luar biasa bagi sang anak. Karena waktu kalau papanya tidak ada, dia harus untuk menjadi seorang yang jaga adiknya, harus jaga mamanya. Dan waktu nanti kalau mama nggak ada, dia harus menjadi papa bagi adik-adiknya dan menjadi mama bagi adik-adiknya. Wow, what kind of struggle itu. Tapi saudara, waktu pembicaraan dengan dia, saya mengatakan bahwa Tuhan justru mau siapkan kamu. Justru kalau kita melihat ini memang berat, tetapi justru ini adalah satu hal yang memberikan kepada kamu sebuah kesiapan. Untuk apa? Untuk bagaimana kamu bisa menjadi tulang punggung keluarga, dan kamu belajar bagaimana berjuang, khususnya di dalam kehidupan keluargamu, dan bagaimana kamu belajar hidup dewasa lagi di dalam imanmu, kamu belajar lagi menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Struggles Tuhan pakai untuk mendewasakan kita, untuk melihat betapa Tuhan kebutuhan terbesar di dalam hidup saudara dan saya. Ketiga, saudara, atau yang terakhir, saudara, Christian freedom justru adalah sebuah perjalanan di dalam roh. Saudara bebas hidup dipimpin oleh roh. Itu dalam bahasa aslinya adalah ageste. Ageste artinya apa? Dipimpin oleh roh. Atau digembalakan oleh roh. Dan maka saudara, Christian freedom, walaupun kita masih hidup di dalam sebuah pergumulan, tapi waktu sudah bergumul sekalipun, ageste menjadi sebuah good news. Maka inilah yang tidak ada pada non-believer. Inilah yang tidak ada pada orang yang nggak percaya. Yaitu apa? Dipimpin atau digembalakan oleh roh.
Maka Christian freedom, kenapa berbeda dengan another freedom adalah waktu bicara freedom, kita seringkali hanya bicara tentang sesuatu yang tidak ada penderitaannya. Jadi kita mengatakan kita anti terhadap penderitaan. Tapi justru waktu kita menjadi orang Kristen, justru kita melampaui penderitaan. Berarti penderitaan still exist, does exist. Tapi meskipun demikian, kita melihat bagaimana digembalakan oleh roh, atau dipimpin oleh roh, atau ageste. Ini adalah sesuatu yang bukan mystical experience, tapi ini adalah normal Christian life yang didesain oleh Tuhan. Saudara, dipimpin oleh gembala, digembalakan oleh roh. Saudara, ini adalah sesuatu yang indah luar biasa. Christian freedom bicara tentang dua hal. Yang poin ketiga ini. Pertama yaitu ageste, digembalakan oleh roh. Lalu kedua adalah peripateo. Saudara. Jadi pertama, jadi kita bicara tentang ageste, yaitu adalah dipimpin oleh gembala atau digembalakan oleh roh. Kedua, kita melihat kata yang dipakai juga adalah peripateo dalam bahasa Grekanya, yaitu apa? Hiduplah di dalam sebuah perjalanan langkah, atau kalau kita lihat bahasa Inggris adalah keep on walking. Meskipun mengalami suffering, mengalami penderitaan, keep on walking. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melewati, kita masih bisa melampaui. Janji Tuhan, saudara. Jadi waktu saudara hidup sebagai manusia berdosa, saudara bertobat, dan waktu saudara sudah bertobat menjadi orang Kristen pun, dan waktu saudara masih bergumul sebagai orang percaya, saudara, janji Tuhan bahwa you can keep walking. Kau masih bisa berjalan, kau masih bisa melampaui setiap apa yang menjadi struggle tersebut. Kita masih bisa regulate our life. Kita masih bisa membawa diri kita untuk melihat pimpinan Tuhan berada di dalam hidup kita. Seringkali kita tidak kurang sabar, saudara. Kenapa? Karena memang kalau kita berjalan di dalam sebuah pergumulan, kesannya slow banget. Kesannya boring banget. Kesannya seakan-akan itu secara speed itu membosankan luar biasa. Saudara, kita jarang jalan kaki ya. Seringkali kita lebih suka naik mobil. Kenapa? Karena naik mobil itu lebih cepat. Misalnya kadang kita bilang saya mau pergi ke restoran yang berada di depan. Jalan kaki bisa, saudara. Tapi secara human kita seringkali pilih apa? Udahlah, naik mobil aja lah, lebih cepat. Padahal memang kalau dibilang secara waktu, jalan jangan-jangan lebih cepat, saudara. Tergantung speednya kan. Nah, maka seringkali kita menganggap bahwa berjalan di dalam pergumulan, melewati pergumulan, melampaui pergumulan, kelihatannya slow and boring, perjalanan yang mencapekkan. Tetapi saudara, justru Tuhan pakai itu untuk menunjukkan kepada kita, peripateo, itu apa? Bahwa pergumulan tidak akan make your step stop. Pergumulan tidak akan membuat jalan imanmu berhenti. Pergumulan tidak akan membuat engkau mundur di dalam roh tentunya. Tapi kita bisa keep on walking. Keep progress. Itu yang dijanjikan Tuhan. Itulah kenapa hiduplah di dalam roh. Itulah kenapa berjalanlah di dalam roh. Ikuti gembala, yaitu roh yang memimpin kita. Maka saudara, di situ waktu kita mengalami struggling, kita justru dapat melihat Tuhan bekerja. Saudara, dalam ayat 18b dikatakan apa di situ? Di dalam ayat 18b dikatakan adalah pada saat kita percaya hidup di dalam roh,
maka kamu akan bebas dari hukum Taurat. Maksudnya apa, saudara? Hukum Taurat itu adalah sesuatu yang penting, saudara. Tapi bukan berarti hukum Taurat adalah patokan keselamatan. Kenapa? Karena patokan keselamatan adalah Kristus. Dan Kristus menganugerahkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Jadi hukum Taurat adalah hukum yang perlu kita pegang, tapi kita bukan hidup di dalam konsep diselamatkan oleh karena hukum Taurat. Justru hukum Taurat ada untuk menunjukkan betapa Tuhan itu sempurna dan kita adalah manusia yang nggak sempurna. Minggu lalu kita sudah bahas bagaimana orang Yahudi percaya dengan mereka hidup di dalam hukum Taurat, mereka menjadi orang yang sempurna. Tapi justru orang Kristen kebalikan. Orang Kristen justru dengan kamu menghidupi hukum Taurat, kamu menemukan kamu itu tidak sempurna. Cuma Kristus yang sempurna. Jadi, culture-nya beda banget. Tetapi paling tidak, melalui bagian ini, hukum Taurat hanya dapat menjadi sesuatu yang membebaskan kita. Maksudnya, kita dibebaskan di saat apa? Ada Roh Kudus yang memimpin kita, dan di situ membawa kita melihat kemenangan di dalam Kristus. Maka saudara, Martin Luther mengatakan, hidup jangan mengikuti mata dunia, tapi ikutilah mata Tuhan. Dan dia mengatakan, dari mata Tuhan, waktu saudara hidup di dalam Roh, waktu saudara hidup di dalam Kristus, waktu saudara hidup di dalam pergumulan untuk bagaimana bersama dengan Kristus melewati segala perkara. Maka apa? Dari mata Tuhan Allah, kita sudah bebas dari dosa. Kita sudah bebas dari hukum Taurat. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa kamu hari ini masih bisa jatuh bangun, saudara mau hidup suci, tapi saudara kadang masih kepleset, dan sebagainya. Luther mengatakan, turn your eyes upon Him. Turn your eyes upon Jesus. Keep looking Christ. Kenapa? Kalau kita melihat kepada diri kita terus-menerus, jatuh bangun, saudara, engkau tak mungkin dapat mengiyakan bahwa Kristus mati bagi kita secara sempurna. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa sempurna. Tapi waktu turn your eyes upon Him, turn our eyes upon Jesus, dan waktu sudah melihat kepada Kristus, you will know the truth. Engkau akan tahu kebenaran. Dialah yang sempurna, dan Dialah yang sudah menanggung dosa kita. Dialah yang sudah memberikan hidup yang baru pada kita, sehingga Dialah yang menjamin hidup kita, sehingga waktu kita jatuh bangun di situ, kalau saudara tetap di mata Tuhan, saudara sudah bebas dari hukum Taurat. Tentu saja, ini tidak bisa saudara akhirnya, oh gitu ya, kalau gitu saya sengaja berdosa. Ketika saudara sudah membuka diri sengaja mempermainkan Tuhan, Tuhan juga tidak segan-segan untuk menghukum kita. Kenapa? Karena Allah adalah api yang menghanguskan. Dia adalah api yang mampu membunuh orang-orang yang bermain-main di hadapan Tuhan. Ingat saudara, waktu Imam Eli punya 2 anak, dan 2 anak itu akhirnya dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena mempermainkan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Dan akhirnya 2 anak itu mati, dan 2 anak ini kehilangan kebebasannya. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menjunjung tinggi Tuhan Allah. Maka saudara, waktu hari ini sudah bergumul, please don't stop. Your struggle is not sinful. Di saat saudara sungguh-sungguh melihat sin is a burden, not joy. Tapi waktu saudara mencintai dosa, lalu saudara waktu berdosa, tapi saudara semakin mencintai dosa, itulah sebuah hal saudara harus aware, karena Tuhan tidak segan-segan menghancurkan hidup saudara.
Maka saudara, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita percaya, saya baru bisa bebas di saat saya bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam roh, hidup di dalam AGT, yaitu adalah digembalakan oleh roh. Dan hidup peripateo, yaitu adalah keep walking with Him beyond struggle. Berarti menunjukkan realita tetap kita hadapi, tetapi kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan melewati. Maka itulah kekristenan, saudara. Kekristenan bukan berkata kita anti terhadap apa yang namanya penderitaan. Banyak orang, khususnya charismatic movement, kita melihat bagaimana konsep kekristenan mereka banyak dipengaruhi oleh dunia. Salah satunya adalah waktu mereka punya teologi bahwa kalau kamu masih jatuh di dalam dosa, itu karena bukan salah Tuhan, tapi itu adalah karena kamu kurang iman. Maka karena kamu kurang iman, maka segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan iman kita. Maka itu adalah salahmu sendiri. Jadi, kalau kita berkata, mama saya sakit, lalu saya berdoa, minta mama saya disembuhkan. Dan waktu Tuhan tidak sembuhkan mama saya, salah siapa? Maka di dalam teologi karismatik mengajarkan, kamu yang salah. Kenapa? Imanmu nggak kuat. Imanmu tidak dewasa. Dan imanmu tidak memberikan pertumbuhan. Wah, teologi kayak begitu. Apakah perlu harus kita katakan sebagai teologi yang benar? Jawabannya tidak. Saudara, justru itu adalah ajaran kalau kita melihat di dalam filsafat itu namanya utilitarianisme. Saya pernah bahas ini di Shanghai, yaitu mengejar utility, yaitu memperoleh apa yang namanya sebuah keuntungan. Hidup adalah untuk cari untung. Dan tidak untung itu adalah evil. Maka kalau kita mencari keuntungan tapi kita nggak dapat keuntungan, jangan salahkan orang lain, tapi salahkan dirimu sendiri. Itu adalah ajaran dari John Stuart Mill, utilitarianism. Maka harus untung. Pertanyaannya, jalan apa yang harus kita dapat peroleh demi keuntungan? Maka di dalam poin ketiganya dari utilitarianisme mengatakan apa? Kamu bisa lakukan apa saja demi sebuah keuntungan. You can do everything asal kamu bisa untung. Nah, ini sudah mulai nggak beres. Lalu keempat, yaitu apa? Kalau perlu, kompromi demi sebuah apa yang namanya utility. Maka kompromi maksudnya apa? Kompromi yaitu apa? Yaitu win-win solution. Yang penting gua untung, lu untung, meskipun nggak seuntung yang kita harapkan, tapi paling nggak kita masih untung. Maka istilahnya ikesikwa ipan keni ipan kita, yaitu kita masih dapat untung, kita masih dapat bagian. Saudara, teologi yang tidak benar pasti dipengaruhi oleh filsafat yang tidak benar. Maka itulah kenapa kita sangat mengatakan, kenapa kita berkata, not every Christian a pure Christian. Kenapa kita harus berani berkata, tidak semua kekristenan adalah kekristenan yang asli. Bukan karena kita sombong, bukan kita karena arogan. Karena kita tahu bahayanya doktrin itu. Dan itulah kenapa gereja harus bersuara, membicarakan tentang doktrin yang benar. Karena jika gereja tidak lagi memberitakan doktrin yang benar, maka saudara mau dengar apa ke gereja? Maka saudara datang ke gereja, saudara mau dengar kebenaran, kepalsuan, atau sesuatu yang membuat saudara senang. Jika demikian, saudara tidak perlu pendeta. Saudara hanya perlu aktor-aktor, artis-artis yang bisa menyenangkan hati. Justru kenapa harus ada gereja, kenapa harus ada hamba Tuhan, kenapa mereka harus belajar teologi untuk mengajar, kenapa dia harus untuk memakai hidupnya, untuk membaca kitab suci, membaca pemikiran-pemikiran filsafat dan sebagainya. Saya tahu, saudara, seringkali kita menjadi jemaat kepingin kita tidak usah dengar yang susah-susah, kita tidak perlu ikuti hal-hal yang berat dan sebagainya. Tetapi itu semua kenapa perlu adalah karena kita harus tahu di luar sana teologi yang benar
sedang dikecam habis-habisan. Kalau kita tidak solid di dalam doktrin yang benar, kita akan kemakan dan bahkan kita akan dipengaruhi dan kita akan diperalat oleh yang nggak benar itu. Sehingga akhirnya doktrin kekristenan, there is no more genuine. Tidak ada yang unik. Tidak ada yang asli. Semua menjadi fake. Sehingga bukan cuma hoax saja, tapi sudah menjadi fake sermon, menjadi fake news, dan menjadi fake word yang memakai nama Tuhan, tapi isinya penipuan semua. Hari ini banyak pendeta juga masuk penjara. Kenapa? Menjadi seorang pendeta, tapi akhirnya masuk penjara karena korupsi. Dan juga menjadi seorang pendeta, tapi akhirnya jatuh di dalam seksualitas yang nggak beres. Menjadi seorang pendeta, tapi juga akhirnya kita melihat jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena mempermainkan akan posisi dan sebagainya. Hari ini kita melihat di Amerika pendeta pun satu-satu dengan yang lain juga mengeluarkan statement yang berbeda. Pilih Donald Trump, pilih Joe Biden. Bahkan di reform sendiri pun ada yang berkata harus Trump, tapi juga ada yang berkata Biden. Dan kita melihat semuanya ini, bagaimana voting ini bisa menjadi sesuatu yang baik. Saudara, kita harus kembali kepada kesungguhan. Yaitu apa? Bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, itu harus rela digembalakan oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, saudara, itulah yang harus menjadi doa kita semua. Waktu kita hari ini masih bergumul, saudara, mungkin saudara seorang mama yang bergumul, anak saudara nanti kalau dewasa jadi apa? Waktu bergumul nanti dia di kampus akan bagaimana? Pergaulannya akan bagaimana? Saudara, saya yakin dan percaya menjadi orang tua pasti khawatir. Apalagi mungkin saudara akan sekolahkan di satu sekolah yang publik, dan sekolah saudara mungkin akan menjadi seorang yang khawatir. Kenapa? Khawatir karena mereka bisa saja jatuh, bisa saja melawan orang tua, dan bisa saja tidak jadi berkat. Tetapi saudara, kita juga harus percaya, dengan saudara mempercayakan kepada Tuhan, dengan saudara tetap menjaga hidup anak saudara, dan meskipun dia berada di dunia yang luas, tidak peduli baik atau tidak baik, tapi waktu saudara mempercayakan di ruang publik itu, dengan iman yang saudara wariskan kepada dia, saudara, doa saudara mampu untuk menuntun mereka. Kenapa? Karena Kristus mengajarkan kita untuk berdoa, minta kepada Tuhan. Seperti Eunike, seperti Monica, berdoa untuk Agustinus. Sehingga Agustinus anak yang rusak luar biasa. Tetapi Tuhan mengubah hidup mereka. Dan Tuhan mengajarkan Eunike dan Monica berdoa untuk Agustinus. Dan mengajarkan kepada mereka, berdoa itu bukan sesuatu yang remeh. Berdoa di dalam Tuhan itu adalah penuh kuasa dan Tuhan made it possible. Saudara, maka mari kita bersama-sama mempercayai bahwa struggle make you open your eyes. Bahwa apa? Tuhan sungguh-sungguh bekerja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kiranya kebebasan orang Kristen tidak dibatasi hanya sekedar dengan tidak ada pergumulan. Tapi justru kebebasan orang Kristen tetap mengalami kebebasan meskipun bergumul sekalipun. Tapi digembalakan oleh Roh, dipimpin oleh Roh, dan berjalan bersama dengan Roh. Itulah janji Tuhan bagi orang yang menerima kebebasan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita sama-sama bangkit berdiri, dan mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa, dan mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Ampunilah kalau kami seringkali benci untuk kami bergumul. Ampunilah kalau kami seringkali tidak menganggap pergumulan adalah sesuatu yang penting dalam hidup kami. Tolonglah kami yang seringkali kami menghina Tuhan, di saat Tuhan masih membiarkan kami bergumul.
ampunilah kami kalau kami juga masih menista Tuhan. Di saat kami capek hidup di dalam pergumulan. Kami berterima kasih karena firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kami bagaimana kami harus melihat bahwa Tuhan memakai pergumulan menjadi bagian dari kehidupan kekristenan. Kami bersyukur kalau Tuhan membukakan kepada kami bahwa pergumulan justru menjadi satu-satunya jalan dalam hidup kami sebagai orang percaya untuk belajar bagaimana kami melihat Tuhan. Dan kami bersyukur kalau melalui firman Tuhan pada hari ini, kami justru dibukakan bagaimana waktu kami menjadi orang yang bebas. Justru Tuhan bersama-sama dengan kami melewati setiap struggle itu. Dan kami melihat Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan yang Tuhan berikan. Kami masih banyak pergumulan yang kami belum beres. Karena kami tahu Engkau tidak kami libatkan di dalam diri kami. Karena kami tahu Tuhan, kami hina karena tidak seharusnya kami bergumul. Karena kami tersendiri, dan kami tidak rasa Tuhan relevan membantu kami. Tolonglah kami yang seringkali kurang iman ini ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami sendiri. Tuhan, gembalakanlah kami. Hidupkan kami. Dan tuntunkan kami. Inilah doa seru kami ya Tuhan. Kami serahkan semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung